Bab 835, Lelang 17. Keluarga bangsawan tidak berani mengeluarkan terlalu banyak uang karena mereka harus meninggalkan sejumlah dana untuk senjata roh 100 tahun. Bagaimanapun, senjata roh 100 tahun adalah tujuan akhir mereka dalam perjalanan menuju matahari tak pernah terbenam. Di atas panggung merah terang, tongkat indah yang tingginya setengah dari tinggi manusia rata-rata diletakkan secara horizontal di atas rak. Seluruh tongkat ditutupi dengan lapisan cahaya redup, dengan inti magis seukuran kepalan tangan di bagian atas tongkat. Setiap inti magis yang digunakan dalam pembuatan senjata roh 100 tahun setidaknya merupakan inti magis tingkat 10 atau lebih tinggi. Inti magis ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan inti magis tingkat tinggi biasa, karena semua inti yang digunakan berasal dari binatang mistis, jadi nilainya sudah jelas. Salah satu inti sihir tingkat 10 pada tongkat itu bernilai puluhan juta koin emas, apalagi jika tongkat itu penuh dengan inti sihir itu. Semua orang bersemangat, keanggunan mereka benar-benar sirna, melepaskan kebiadaban internal mereka. Mereka menggosok telapak tangan mereka saat bersiap untuk pertumpahan darah lagi. Untuk menaikkan harga barang-barang sebelumnya, Kisya masih harus mengeluarkan sedikit usaha untuk mendorong penonton agar menawar, tetapi untuk senjata roh 100 tahun, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun untuk membuat mereka rela bangkrut. Tidak perlu baginya untuk melanjutkan pujiannya. Tawaran awal untuk senjata roh 100 tahun adalah 10 juta koin emas. Dari tawaran awal, orang dapat menyimpulkan bahwa tawaran akhir untuk barang itu akan mengejutkan semua orang. Bahkan para ahli yang menyembunyikan kantong mereka pun ingin mencoba peruntungan mereka. Mereka tidak bertarung dengan keluarga bangsawan untuk mendapatkan ramuan karena mereka ingin menyimpan semua uang mereka untuk membeli senjata roh 100 tahun. Mereka tidak peduli jika mereka harus bangkrut, mereka bahkan akan menggunakan koneksi mereka jika perlu, semua demi senjata roh 100 tahun. Semua orang di aula utama dipenuhi rasa gembira, tetapi selain Yang yang sedikit memperhatikan kejadian-kejadian di aula utama, binatang buas lainnya sama sekali tidak tertarik. Senjata roh 100 tahun tidak begitu berharga bagi mereka, karena hanya Kisya dan Yan Yu yang bisa menggunakannya. Sebagai seorang pendeta, Yan Yu tidak memiliki banyak kebutuhan untuk tongkatnya seperti yang dimiliki seorang magus, jadi dia hanya sedikit tertarik pada senjata roh 100 tahun. Sedangkan bagi Kisya, meskipun senjata roh 100 tahun itu kuat, sebagai seorang yang rakus, dia tidak akan membiarkan dirinya menghabiskan puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk satu tongkat. Dari situ dapat diketahui bahwa pedagang yang teliti ini mempunyai rasa kepatutan. Lelang senjata roh 100 tahun berlangsung meriah. Tidak peduli seberapa bersemangatnya para ahli dan keluarga bangsawan di aula utama, tidak ada satupun yang memperhatikannya. Shen Yanxiao segera mentransfer sebagian besar uangnya ke dalam cincin ruang angkasa yang telah disiapkan sebelumnya. Ketika dia melihat bahwa cincin ruang angkasa seluas 100 meter persegi itu dipenuhi dengan koin emas, dia merasa senang. Tentu saja sebagian besar uang itu akan diberikan kepada klien yang menugaskan rumah lelangnya untuk melelang barang-barang mereka. Bahkan saat itu, total komisi yang mereka peroleh dari lelang itu cukup untuk mengangkat kota itu ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Shen Yanxiao bukanlah orang yang akan dibutakan oleh keserakahan. Dia telah memutuskan untuk membagi total komisi yang mereka peroleh dengan masing-masing dari 5 binatang buas itu. Bagaimanapun, rumah lelang hantu bukan hanya miliknya, tetapi juga milik mereka. Dia tidak pelit. Senjata roh 100 tahun akhirnya dibeli oleh keluarga kuat dari kerajaan ketujuh seharga 130 juta koin emas. Itu bukan jumlah yang kecil, bahkan setelah mempertimbangkan apa yang diperoleh rumah lelang Pantom hari ini. Lelang senjata roh 100 tahun kini telah berakhir, yang berarti lelang telah ditutup. Mereka yang berhasil menawar barang tersebut merasa puas, sedangkan mereka yang kembali dengan tangan hampa memasang wajah masam. Bagaimanapun, sekarang mereka semua tahu betapa misteriusnya latar belakang Sun Never Sets. Ini karena setelah pelelangan berakhir, Kisya sengaja menyebarkan berita bahwa ahli herbal tingkat lanjut yang membuat ramuan aura pertempuran, ramuan ajaib, dan ramuan penempat tubuh berasal dari Sun Never Sets. Dengan bom raksasa yang dijatuhkan di kepala mereka, tentu saja mereka yang ingin mendapatkan bantuan sang herbalis akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memutuskan hubungan mereka dengan Sun Never Sets. Bab 836, Memperluas Wilayah 1. Bahkan setelah pelelangan berakhir, para tamu di kota itu tidak terburu-buru untuk pergi.
Barang-barang di beberapa toko di sekitar kota sudah cukup untuk membuat mereka sibuk selama beberapa waktu. Selain itu, mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan latar belakang ahli herbal mahir itu. Meskipun kecil kemungkinan mereka bisa mendapatkannya, mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan darinya jika mereka menjaga hubungan baik dengannya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu tempat mereka. Pada malam yang sama saat pelelangan berakhir, rumah besar penguasa kota di Sun Never Sets menerima banyak sekali undangan. Ada semua keluarga bangsawan, ahli, dan pedagang. Tujuan keluarga bangsawan itu sederhana. Sumber daya di Sun Never Sets berlimpah, dan mereka juga memiliki seorang ahli herbal tingkat lanjut yang dapat menyediakan ramuan langka. Pikiran para ahli bahkan lebih sederhana. Perkembangan Sun Never Sets saat ini sangat mengesankan, terutama di Forsaken Land yang selama ini menjadi tempat paling menantang untuk ditinggali di benua Brilliance. Jika mereka dapat membangun hubungan baik dengan City Lord of Sun Never Sets, mungkin mereka dapat bergerak di Forsaken Land dengan lebih mudah. Mungkin mereka bahkan dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri di sana. Niat para pedagang adalah bekerja sama dengan Sun Never Sets. Dari sudut pandang mereka, masih banyak kekayaan di Sun Never Sets yang belum digali. Di kota sebesar itu, hanya ada beberapa toko yang bisa memanfaatkan pasar. Sun Never Sets punya banyak potensi investasi. Baik itu membuka toko di kota atau mengangkut sumber daya ke sana untuk dijual, dengan cara apapun, mereka akan mendapat untung besar. Mereka tidak khawatir akan kurangnya orang di Sun Never Sets, terutama setelah pelelangan. Semua orang pasti akan memikirkan cara untuk memasuki kota yang makmur itu. Yang terpenting, mereka tidak menemui setan apapun di sepanjang jalan ke sana, jadi mereka berasumsi bahwa jalur perdagangan dapat dibangun dengan mudah. Shen Yanxiao tidak menyembunyikan dirinya. Dia berdiskusi dengan 3 kelompok orang itu untuk waktu yang lama. Dia memberi izin kepada keluarga bangsawan untuk memasuki Sun Never Sets, dan dia menyediakan akomodasi bagi banyak ahli. Sekarang, jika mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di tanah terlantar, mereka pertama-tama akan berpikir untuk menetap di Sun Never Sets. Mereka semua adalah ahli terkenal, jadi jika mereka dapat mendirikan kemah di kotanya, itu akan sangat membantunya. Akhirnya, dia menandatangani perjanjian kerja sama dengan para pedagang tersebut. Tentu saja, Qixia yang akan mengurusnya. Dan saat membahas persyaratannya, dia jelas mengutamakan kepentingan kota. Pada akhirnya, semua orang merasa puas dengan hasilnya. Setelah semua pekerjaan administratif itu selesai, pikiran Shen Yanxiao mulai berputar. Dia menyadari bahwa Sun Never Sets saja tidak cukup untuk menghabiskan koin emas yang dimilikinya. Total pendapatannya kali ini agak mengejutkan, dan sangat disayangkan jika uang itu tidak digunakan. Sebuah ide muncul di benak Shen Yanxiao. Dia segera mengumpulkan anggota Pantom, Dulang, Su He, dan Paman 9 untuk berdiskusi. Hanya anggota Pantom yang ditugaskan untuk mengelola pelelangan, jadi Dulang dan yang lainnya tidak berpartisipasi di dalamnya. Jadi, mereka tidak tahu berapa banyak uang yang diperoleh Shen Yanxiao. Namun, mereka tetap terkejut ketika Shen Yanxiao mengungkapkan rencananya. Tuan Kota, Anda ingin memperluas wilayah. Dulang merasa sulit mencerna kata-kata Shen Yanxiao. Sun Never Sets baru selesai kurang dari sebulan, tetapi Shen Yanxiao sudah ingin mulai merebut kembali kota-kota lain di wilayah timur tanah terlantar. Bukankah itu terlalu cepat? Tidak banyak orang di Sun Never Sets, jumlah itu hampir tidak cukup bagi mereka untuk menjalankan operasi sehari-hari. Jika mereka memperluas usaha ke kota-kota lain, mereka mungkin akan kewalahan. Perintah awal Kaisar adalah untuk memberikan Sun Never Sets kepadaku. Akan tetapi, surat kuasa itu juga menyatakan bahwa jika aku dapat merebut kembali kota-kota lain, aku akan memiliki hak untuk memilikinya. Shen Yanxiao menopang dagunya. Itu bukan ide yang muncul tiba-tiba, tetapi ide yang dia buat setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Bab 837, Memperluas Wilayah 2. Meskipun Kaisar Kekaisaran Longxuan ingin mempersulitnya, dia tidak berani bersikap terlalu keras padanya karena reputasi keluarga burung Vermilion. Pada akhirnya, dia hanya mengutak-atik pilihan kota dan jumlah bantuan yang akan diberikannya. Mengenai hal-hal lain, seperti reklamasi kota-kota lain, itu sama dengan apa yang dimiliki para juara lainnya. Bagi keempat negara, tujuan mereka adalah merebut kembali lebih banyak wilayah di tanah terlantar. Oleh karena itu,
semua juara yang memasuki tanah terlantar diberi hak untuk mengembangkan dan memperluas wilayah mereka. Selama itu merupakan tempat yang mereka rebut kembali secara pribadi, maka tempat itu akan berada langsung di bawah kendali mereka. Kedengarannya seperti istilah yang menguntungkan tetapi pada kenyataannya, nilainya kecil. Merebut kembali satu kota di tanah terlantar sudah menjadi tugas yang berat. Namun, merebut kembali lebih dari satu kota. Siapa yang begitu masokis hingga ingin menderita pemukulan seumur hidup? Terlebih lagi, bukan berarti ketiga kota lainnya tidak memikirkannya. Meskipun beberapa dari mereka telah mengambil tindakan, kemajuan mereka tidak terlalu mulus. Selain Blizzard City, yang merupakan milik Aliansi Angin Dewa, yang merupakan yang pertama memasuki tanah terlantar dan berhasil merebut kembali kota kedua, dua kekuatan lainnya masih bingung untuk menemukan cara merebut kembali kota lain. Kendala terberat dalam upaya mereka merebut kembali kota lain adalah para iblis yang menghuni kota itu, tetapi kendala itu tidak menghalangi Shen Yanxiao sedikitpun. Itu ide bagus, tapi saat ini kita kekurangan tenaga, kata Du Lang sambil tersenyum masam. Shen Yanxiao punya ide bagus, tetapi dia tidak punya sumber daya untuk melaksanakannya. Bukankah akan terselesaikan jika kita pergi ke Scar of Oblivion lagi? Shen Yanxiao sama sekali tidak khawatir tentang masalah tenaga kerja. Para budak yang telah dibelinya sekarang terintegrasi ke dalam sistem Sun Never Sets, dan mereka sangat setia kepada Shen Yanxiao. Para iblis mengikuti Shen Yanxiao karena dia dapat memberi mereka elemen gelap. Namun, para budak itu berterima kasih kepada Shen Yanxiao dari lubuk hati mereka. Dia telah mengangkat mereka dari status sebagai orang yang tidak berguna dan dibenci menjadi warga negara biasa yang tidak akan dipermalukan dan dihukum secara tidak adil lagi. Dia juga telah memberi mereka bantuan keuangan untuk menghidupi keluarga mereka. Dia telah mengizinkan mereka bekerja, memulai keluarga mereka sendiri, dan memiliki anak seperti orang lain. Jauh di dalam hati mereka, dia seperti dewa. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang Shen Yanxiao di Sun Never Sets, para budak akan langsung menerkam dan memakan mereka hidup-hidup karena dianggap telah menghujat penyelamat mereka. Kesetiaan para budak kepada Shen Yanxiao secara tidak langsung telah membuktikan kehebatannya dalam membeli hati orang. Dia baru saja memberi mereka makanan dan pakaian, martabat, dan uang. Awalnya, bakat-bakat yang dibawa Qixia dan yang lainnya tidak setuju dengan keputusan Shen Yanxiao untuk memberi budak koin emas. Bagi para budak, memberi mereka makanan dan minuman sudah merupakan hadiah yang besar. Mereka belum pernah mendengar ada tuan yang akan memberi budak uang. Namun, seiring meningkatnya reputasi Shen Yanxiao dalam Sun Never Sets, mereka akhirnya menyadari bahwa dia tidak memberikan koin emas kepada budak, tetapi martabat. Martabat para budak awalnya hancur karena putus asa. Rasa hormat dan perhatian yang ditunjukkannya kepada mereka sudah cukup untuk membuat mereka melewati lautan api demi Shen Yanxiao. Sun Never Sets telah selesai, sekarang kita tinggal menugaskan orang-orang berbakat itu ke kota-kota baru. Bagaimanapun, kita tidak kekurangan apapun, jadi mengapa kita tidak memperluas wilayah kita? Shen Yanxiao menatap semua orang sambil tersenyum. Wilayah timur Forsaken Land adalah wilayahnya, dan Broken Star Palace bisa saja menjadi musuh terbesarnya di masa depan. Jika dia ingin menghadapi mereka, dia harus meningkatkan jumlah kekuatan yang ada dalam genggamannya. Suatu hari, dia akan mengubah seluruh wilayah timur tanah terlantar menjadi miliknya. Dan tidak ada yang berani melawannya. Bab 838, Memperluas Wilayah 3. Kamu punya ambisi besar. Paman 9 menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Siapa yang tahu anak kecil yang dilihatnya di makam matahari bisa menjadi penguasa kota. Para iblis memperlakukan Shen Yanxiao sebagai penguasa tanah terlantar. Sekarang, keputusannya mendorongnya ke jalan menuju gelar itu. Kepenuhan bagi yang berani, kelaparan bagi yang penakut. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Ia merasa tidak sulit baginya untuk merebut kembali kota baru. Proses pembuatan Sun Never Sets berjalan lancar. Selain beberapa serangan jahat, semua hal lainnya berjalan lancar. Serahkan saja urusan pergi ke Scar of Oblivion padaku. Su He sekarang telah resmi memasuki lingkaran inti Shen Yanxiao, karenanya dia akhirnya bisa berbicara dalam diskusi seperti itu. Shen Yanxiao tidak melihat alasan untuk menentangnya. Bawa Jiwer bersamamu dan minta dia memilih beberapa wanita untuk kita. Hanya ada pria di kota ini yang tidak enak dipandang. Semua orang menertawakan kata-kata Shen Yanxiao. Secara realistis, tidak ada yang akan menggunakan budak perempuan untuk membangun kota.
Itu karena mereka secara fisik lebih lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan berat. Meskipun harga mereka sama dengan budak laki-laki, nilai yang mereka bawa dalam hal membangun kota sangat rendah. Namun, Shen Yanxiao tidak keberatan. Dia tidak pernah memperlakukan orang-orang yang dibelinya sebagai budak. Dia berharap mereka bisa hidup normal. Hidup normal yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dia tidak mungkin membeli ribuan pria dan menunggu mereka menjadi gay, bukan? Aku yakin Jiuer akan menyukainya. Su He terkekeh. Ia berterima kasih kepada Shen Yanxiao. Ia telah melihat semua yang telah dilakukannya, dan detail-detail kecil itu adalah hal-hal yang paling ia kagumi. Dia memperlakukan para budak dengan tulus dan mereka berterima kasih atas hal itu. Kota mana yang akan kau rebut kembali selanjutnya? Qixia dengan malas melihat peta di atas meja. Shen Yanxiao awalnya memiliki peta tanah terlantar, tetapi peta itu tidak sedetail yang ada di tangannya. Itu adalah peta yang dirancang khusus untuk wilayah timur tanah terlantar. Setiap kota, setiap tambang, dan setiap gunung telah dipetakan secara akurat. Su He dan kelompok saudaranya telah dengan hati-hati menghafal medan dan memetakannya saat mereka mencari cadangan mineral. Ketika Su He menyerahkan peta itu kepada Shen Yanxiao, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Su He akan memberinya hadiah yang berada di luar lingkup pekerjaannya. Itu adalah hasil kebaikan Shen Yanxiao. Para budak itu berpikiran sederhana. Mereka bersyukur karena memiliki makanan dan pakaian, dan Shen Yanxiao telah memberi mereka uang dan bahkan mencarikan mereka seorang istri untuk dinikahi. Bagi mereka, bekerja keras sampai mati tidaklah cukup untuk membalas apa yang telah dilakukannya untuk mereka. Jadi, tentu saja, mereka akan memikirkan cara untuk membantu Shen Yanxiao. Memerintah berarti memerintah hati rakyatnya. Ada 4 kota yang paling dekat dengan Sun Never Sets, dan semuanya tidak terlalu besar. Nama-nama mereka juga telah terlupakan dalam sejarah panjang Forsaken Land. Selain 5 kota utama, tidak ada kota lain yang memiliki nama. Blizzard City dan Fantasy Devil City diberi nama oleh pemilik kota-kota tersebut. 4 kota terdekat ukurannya hampir sama, tetapi terletak di utara, selatan, timur, dan barat Sun Never Sets. Jika Shen Yanxiao ingin merebut kembali kota baru, ia harus memulai dengan 4 kota terdekat dan kemudian secara bertahap menyebar. Shen Yanxiao melihat peta dan menunjuk ke kota di timur. Mari kita mulai dari sini. Bab 839, Memperluas Wilayah 4. Jalan utama yang menghubungkan perbatasan Kekaisaran Longxuan dengan Sun Never Sets berada di timur, dan kota itu paling dekat dengan jalan utama. Jika mereka merebutnya kembali, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk berdagang di masa mendatang. Alasan Shen Yanxiao memilih kota itu masuk akal, jadi tidak ada yang keberatan. Saat ini, Sun Never Sets resmi dibuka untuk umum. Bagaimana rencanamu menghadapi Pei Yuan dan Long Yue? Qixia bertanya dengan malas. Mereka menahan mereka karena Sun Never Sets belum selesai. Saat itu, mereka tidak ingin menarik masalah dari luar. Namun, reputasi Sun Never Sets sudah menyebar luas. Bahkan jika Kaisar Kekaisaran Longxuan mengetahui tentang mereka, dia tidak akan berani bersikap terlalu mencolok. Sun Never Sets mewakili Kekaisaran Longxuan di tanah terlantar. Kecuali jika kaisar itu bodoh, dia tidak akan pernah menamparkan dirinya sendiri di depan 3 negara lainnya. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Pei Yuan dan rombongannya telah tinggal di Sun Never Sets cukup lama, dan para penjaga belum menemukan satu pun setan di kota itu. Hanya Pei Yuan dan Long Yue yang tahu tentang keberadaan setan di kota itu. Namun sekarang setelah mereka dikepung oleh kehadiran setan, ketakutan mereka berubah menjadi ketenangan. Bagi mereka, sekarang sudah menjadi hal yang biasa untuk berbicara, tertawa, minum, dan makan daging dengan setan. Pei Yuan adalah orang yang cerdas. Meskipun dia memiliki rasa keadilan, Shen Yanxiao telah berhasil mengubah prasangkanya terhadap iblis. Dia menganggap bahwa lelaki tua itu tidak akan bergosip tentang iblis. Adapun Long Yue, Shen Yanxiao mengusap dagunya. Pangeran kecil itu cukup menggemaskan. Dia tidak terlalu dimanja selama tinggal di Sun Never Sets, dan dia sering membantu pembangunan kota. Dia juga berperilaku cukup baik. Selain itu, dia masih muda, dan dia lebih menerima iblis daripada Pei Yuan. Dia telah bersama sekelompok iblis tingkat lanjut begitu lama sehingga dia telah menganggap Fruit dan yang lainnya sebagai kakak laki-laki. Dia juga telah diyakinkan oleh kehadiran Fruit yang mendominasi sehingga dia terus mengikutinya sepanjang hari,
mengabaikan ekspresi pucat Pei Yuan. Dalam 2 hari, ketika semua tamu pergi, aku akan mengirim mereka kembali. Saat ini, ada orang-orang dari semua negara di Sun Never Sets. Identitas Pei Yuan dan Long Yue sensitif, dan jika mereka pergi bersama orang-orang itu, mereka mungkin bertemu seseorang dengan niat jahat. Meskipun dia menahan mereka dengan paksa, Shen Yanxiao tidak membenci mereka, jadi dia harus mengkhawatirkan keselamatan mereka. Itu juga berhasil. Haruskah kita menunggu mereka pergi sebelum merebut kembali kota ini? Qi Xia mengangguk. Shen Yanxiao semakin baik dalam pekerjaannya. Ya, Su He, suruh Jia He dan Jia Lan jalan-jalan di sekitar kota itu. Cari tahu berapa banyak iblis tingkat lanjut yang ada dan siapa yang bertanggung jawab. Setelah selesai, suruh Jia Lan dan yang lainnya bicara dengan orang itu. Shen Yanxiao hanya peduli dengan iblis tingkat lanjut. Adapun iblis lainnya, mereka tidak ada apa-apanya di matanya. Ada alasan lain mengapa Shen Yanxiao ingin merebut kembali kota baru. Semakin banyak iblis di kota bawah tanah, dan suatu hari kota itu mungkin akan penuh. Oleh karena itu, dia harus memperluas wilayahnya suatu hari nanti. Hampir setiap kota di wilayah ras iblis memiliki kota bawah tanah, menjadikannya tempat yang baik untuk membiakkan iblis. Ditambah lagi dengan fakta bahwa batu hitam yang tadinya kosong di dalam susunan bawah tanah telah terisi penuh, akan sangat disayangkan jika dia tidak menggunakannya. Lebih jauh lagi, dia telah merawat ketiga tanaman itu dengan baik. Pada saat itu, sekarang sudah ada 12 tanaman, dan sekarang sudah ada lebih dari cukup elemen gelap untuk memberi makan para iblis di kotanya. Dia berpikir untuk memberi makan elemen gelap yang berlebih kepada para iblis di wilayah barunya. Masalah merebut kembali kota baru telah diputuskan begitu saja. Masih banyak tamu yang belum pergi. Mereka sepertinya akan tinggal di sana selama 3 hingga 5 hari lagi. Bab 840, Hidup adalah Tragedi, 1. Di sisi lain, lelaki berjubah hitam itu meraih batu susu mutiara dan bergegas kembali ke kota iblis fantasi dengan kesedihan dan kemarahan yang terkumpul di dalam hatinya. Sekalipun dia telah mencapai tujuannya untuk perjalanan itu, jantungnya seperti mau meledak. Kalau dia tidak takut kalau dia mungkin akan membunuh bangsawan dari dinasti Bulan Biru karena marah, mengapa dia pergi terburu-buru? Meski begitu, dia sudah memutuskan untuk meminta Jun Mo menyelidiki latar belakang bangsawan dari dinasti Bulan Biru itu. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan masalah itu berlalu begitu saja setelah dia menipunya hingga menghabiskan begitu banyak uang? Pria berjubah hitam itu telah mengalihkan amarahnya kepada keluarga kerajaan. Dia bahkan tidak berpikir untuk mencari masalah dengan rumah lelang pantom. Lagi pula, mereka bukanlah orang-orang yang menaikkan tawaran untuk batu susu mutiara, jadi tidak ada alasan untuk mencari masalah, bukan? Saat ia berlari kembali ke kota iblis fantasi, pria berjubah hitam itu segera pergi mencari Ouyang Huanyu dan Jun Mo dengan ekspresi muram. Dia dengan marah meletakkan batu susu mutiara di atas meja dan duduk di bangku dengan ekspresi tidak senang. Ouyang Huanyu dan Jun Mo menatap ekspresi tidak bersahabat teman mereka, lalu menatap batu susu mutiara. Sekarang setelah kamu memiliki mutiara itu, mengapa wajahmu masih hitam? Jun Mo menggoda pria itu. Pria berjubah hitam itu mendengus. Aku ditipu. Mengapa kamu berkata begitu? Ouyang Huanyu mengangkat alisnya dengan penuh minat. Batu susu mutiara ini seharusnya berharga lebih dari 1 juta koin emas, tetapi seorang bodoh muncul entah dari mana dan bersikeras menaikkan harga. Pada akhirnya, harganya menjadi 5 juta koin emas. Mata pria berjubah hitam itu hampir menyemburkan api. Ouyang Huanyu dan Jun Mo saling berpandangan. Harga tertinggi yang mereka berikan kepada pria berjubah hitam untuk menawar batu susu mutiara adalah 5 juta koin emas, dan jika melebihi jumlah tersebut, pria berjubah hitam tersebut berhak untuk merampasnya secara ilegal. Namun, sungguh suatu kebetulan bahwa harga batu susu mutiara tidak melampaui batas yang telah mereka tetapkan. Kalau mereka tidak tahu bahwa hanya mereka bertiga yang tahu tentang kegunaan sebenarnya dari batu susu mutiara, mereka pasti akan mengira bahwa ada yang membocorkan berita itu dan sengaja mempersulit mereka. Lupakan saja, sekarang kita sudah memilikinya di tangan kita. Batu susu mutiara ini jauh lebih besar dari yang kuduga. Kita tidak mengalami kerugian sama sekali. Ouyang Huanyu menghiburnya dengan sikap tenang. Koin emas tidak terlalu berarti baginya karena kekuatan integratif dalam batu susu mutiara adalah tujuan utamanya.
Lupakan saja, bagaimana aku bisa lupa bagaimana dia meremehkanku. Pria berjubah hitam itu tidak senang dengan itu. Dia tidak peduli dengan uang. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia tidak dihormati. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya ketika pihak lain telah melawannya secara langsung. Junmo, bantu aku menyelidiki bajingan bernama Hubo itu. Aku akan menebasnya. Junmo meliriknya sekilas. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu marah, tetapi dia tetap menerima permintaannya. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Tentu, aku akan meminta Geng Di untuk memeriksanya untukmu malam ini. Junmo menikmati perlakuan VIP di kota iblis fantasi sebagai ahli herbal hebat. Bahkan Geng Di harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Jadi, tentu saja bukan masalah besar untuk meminta Geng Di memeriksa seseorang. Aku akan mencincangnya menjadi daging cincang. Teriak lelaki berjubah hitam itu. Ouyang Huanyu dan Junmo menghela napas. Mereka tidak berminat untuk mempedulikan kemarahan pria berjubah hitam itu. Semua perhatian mereka tertuju pada batu susu mutiara. Batu susu mutiara ini mungkin yang terbesar di dunia. Dengan ukuran ini, cukup untuk beberapa subjek uji untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ouyang Huanyu memandang batu susu mutiara yang besar itu dengan puas. Tidak mudah untuk menemukan batu susu mutiara seukuran kacang kedelai, dan sekarang, dia diberi batu yang begitu besar. Dia benar-benar sangat gembira. Bab 841, Hidup adalah Tragedi, 2. Selain subjek uji yang hilang, nomor 1 dan nomor 2, mereka masih memiliki 8 subjek uji lengkap. Ditambah dengan Luo Fan, yang menjadi cadangan, totalnya ada 9. Batu susu mutiara sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk mereka gabungkan. Sangat jarang menemukan batu susu mutiara sebesar ini. Dari mana asal mutiara ini? Apakah ada masalah dengannya? Pria berjubah hitam itu bergumam. Dia tidak ingin menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk membeli produk palsu. Ouyang Huanyu berkata, kami bukan satu-satunya yang berpikir untuk menggunakan batu susu mutiara. Selama perang antara iblis dan dewa, iblis menggunakan batu susu mutiara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat itu, iblis benar-benar pantang menyerah. Mereka mengirim pasukan ke laut dalam untuk menangkap sejumlah besar manusia duyung. Kemudian mereka mengumpulkan semua manusia duyung yang ditangkap dan membantai mereka dengan darah dingin. Ketika mereka mati, air mata mereka mengembun menjadi batu susu mutiara besar seperti yang ada di depan kita ini. Namun, sebagian besar batu susu mutiara itu telah dimakan oleh iblis, hanya menyisakan sedikit yang tersisa di dunia. Aku tidak menyangka akan menemukan salah satunya lagi. Ada sedikit penyesalan dalam nada bicara Ouyang Huanyu. Saat itu, dia menyesali keputusannya untuk meninggalkan subjek uji nomor 1. Dia tidak hanya kehilangan bentuk tubuh yang paling sempurna untuk eksperimen mereka, tetapi dia juga kehilangan benda yang paling penting. Akibatnya, subjek uji yang mereka ciptakan sejak saat itu hanya dapat menggabungkan kekuatan 7 ras, kehilangan kekuatan ras dewa. Kalau saja mereka memiliki batu susu mutiara saat itu, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Setan memang kejam. Junmo menghela napas. Bangsa duyung hidup di laut dalam hampir sepanjang hidup mereka. Dan jika manusia berencana untuk menyerang seperti yang dilakukan para iblis, mereka tidak akan mampu menahan tekanan air dengan fisik manusia mereka kecuali mereka telah melalui promosi kelas 2. Namun, keuntungan rasial alami para iblis memungkinkan mereka untuk menahan tekanan air dengan mudah. Dengan keuntungan seperti itu, sejumlah besar iblis dengan mudah menyelinap ke laut dalam dan menangkap para duyung. Itu jelas merupakan pemandangan yang dipenuhi sungai darah. Bangsa duyung adalah ras yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Jika ras iblis tidak menawan mereka, mereka akan tetap berada di dasar laut selama perang antara dewa dan iblis. Mereka tidak akan peduli dengan konflik di permukaan. Namun, setelah ras iblis mengulurkan tangan kepada mereka, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dalam perang. Mereka akan menggunakan kekuatan laut untuk membantu ras dewa melahap iblis di wilayah pesisir. Sulit dipercaya bahwa ras ganas seperti ras iblis akan dikirim kembali ke dunia bawah. Junmo memiliki tingkat fanatisme tertentu terhadap ras iblis, karena ia menganjurkan yang kuat. Pria berjubah hitam itu berkata, ras dewa mendapat bantuan dari manusia, manusia duyung, naga, elf, dan kurcaci, sementara satu-satunya sekutu yang dimiliki ras iblis adalah mayat hidup. Meski begitu,
ras dewa menderita genosida setelah mereka mengusir ras iblis. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur ras iblis. Sulit dipercaya bahwa aliansi dua ras setara dengan aliansi 6 ras utama. Meskipun para iblis telah diusir, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa ras dewa lebih kuat dari para iblis. Kalau tidak, mengapa ras dewa akan binasa sebelum para iblis binasa? Ouyang Huanyu terkekeh saat melihat kekaguman mereka terhadap iblis. Kalian hanya tahu setengah dari kebenaran. Mengapa kau berkata begitu? Keduanya menoleh dan menatap Ouyang Huanyu pada saat yang sama. Sebenarnya, mereka telah mengenal lelaki tua itu selama ratusan tahun, tetapi mereka masih belum mengetahui kekuatan dan identitasnya. Satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa Ouyang Huanyu mengetahui semua yang telah terjadi di benua cemerlang seperti punggung tangannya. Ouyang Huanyu membelai batu susu mutiara yang halus dan berkata, ras dewa telah jatuh karena jumlah mereka sedikit, sedangkan ras iblis bertahan hanya karena jumlah mereka lebih banyak. Bab 842, Hidup adalah Tragedi 3. Meskipun ras dewa dipuja oleh banyak ras dan memiliki kekuatan ilahi yang kuat, mereka memiliki kelemahan yang fatal. Dengan satu kelemahan itu, ras dewa tidak akan mampu bertahan lama, bahkan jika iblis tidak menyerang. Ras dewa punya kelemahan fatal. Keduanya tidak dapat mempercayainya. Ras yang dapat menutup jalur antara dunia bawah dan benua memiliki kelemahan fatal. Ouyang Huanyu tersenyum dan berkata, meskipun ras dewa kuat, tingkat kesuburan mereka sangat rendah. Meskipun mereka memiliki umur panjang, mereka tidak dapat menghindari kematian ketika itu datang. Namun, pada saat itu, sudah ribuan tahun sejak kelahiran bayi baru lahir di ras dewa. Sepertinya mereka telah kehilangan kemampuan untuk melahirkan generasi berikutnya. Oleh karena itu, bahkan jika ras iblis tidak melawan ras dewa akan tetap punah sepenuhnya setelah puluhan ribu tahun. Ras iblis merupakan ras yang paling subur di antara 8 ras utama. Sebagai perbandingan, jumlah dewa yang tidak dapat memiliki penerus terus meningkat sementara jumlah iblis terus bertambah. Pada awal perang, puluhan juta prajurit iblis melangkah ke medan perang melawan beberapa ribu dewa. Beberapa ribu melawan puluhan juta. Sulit dipercaya, itulah alasan sebenarnya mengapa ras dewa jatuh. Bukan karena mereka tidak bisa mengalahkan ras iblis, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Kalau jumlah dewa sama banyaknya dengan jumlah iblis, ras iblis tidak akan berani menyerbu benua itu, tidak peduli seberapa beraninya mereka. Kemampuan bertarung ras dewa tak tertandingi di antara 8 ras utama. Setan menduduki peringkat kedua, diikuti oleh naga, mayat hidup, elf, duyung, dan kurcaci. Manusia jelas merupakan yang terlemah. Ouyang Huanyu mulai mendeteksi kekuatan integratif dalam batu susu mutiara saat dia berbicara. Dia hanya bisa mendistribusikannya setelah dia memahami jumlahnya. Namun, ekspresinya segera berubah gelap. Murong Yuan, Ouyang Huanyu memanggil dengan suara rendah yang dipenuhi dengan ketidaksenangan. Pria berjubah hitam itu menggigil ketika Ouyang Huanyu memanggil nama aslinya. Apa, mereka telah saling kenal selama ratusan tahun, dan dia hanya melihat tatapan menakutkan Ouyang Huanyu ketika subjek uji nomor 1 menghilang. Apa yang kau beli? Ouyang Huanyu menghancurkan batu susu mutiara menjadi berkeping-keping dan menatap tajam ke arah Murong Yuan yang tidak bersalah. Ouyang Huanyu menghancurkan 5 juta koin emas menjadi debu, dan ekspresi Murong Yuan langsung membeku. Ada apa? Jun Mo juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Kekuatan integratif dalam batu susu mutiara telah habis. Ini hanyalah batu yang tidak berguna. Napas Ouyang Huanyu menjadi sesak. Bagaimana mungkin? Murong Yuan berdiri dan menatap tumpukan bubuk itu dengan tidak percaya. Demi membelinya, dia telah banyak menderita. Jadi setelah dia membeli batu susu mutiara, dia langsung meletakkannya di cincin interspatialnya dan tidak memeriksanya dengan saksama. Tetapi karena Ouyang Huanyu mengatakan itu palsu, maka itu pasti benar. Dasar bodoh. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana seperti itu. Ouyang Huanyu memarahinya dengan ekspresi muram. Murong Yuan terlalu ceroboh. Jika dia telah memeriksa batu susu mutiara sebelum ini, dia pasti akan menemukan sesuatu yang aneh dan memberitahu mereka tentang hal itu. Namun, anak itu tidak mengatakan apa-apa, dan itu membuat Ouyang Huanyu berpikir bahwa Murong Yuan telah memeriksa kekuatan integratif di batu susu mutiara dan siap menggunakannya untuk eksperimen mereka. Pada akhirnya, semuanya sia-sia.
Murong Yuan tidak berani membalas karena dia tahu bahwa dia telah mengacaukan misinya. Bab 843, Hidup adalah Tragedi 4. Ouyang Huanyu dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak mungkin iblis akan membiarkan batu susu mutiara yang besar tidak digunakan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu bahwa kekuatan integratif dalam Pearl Millstone sebenarnya telah digunakan oleh pencuri yang tidak bermoral beberapa hari yang lalu? Lupakan saja, mungkin itu digunakan oleh iblis. Kau tidak bisa menyalahkan Murong Yuan untuk itu. Junmo mencoba menenangkan keadaan bagi Murong Yuan pada saat yang tepat. Dibandingkan dengan Ouyang Huanyu, ia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Murong Yuan. Mereka dapat dianggap sebagai sesama murid. Ouyang Huanyu mengibaskan lengan bajunya dan menatap tajam ke arah Murong Yuan. Lupakan saja, bagaimana penyelidikanmu terhadap Sun Never Sets? Murong Yuan menatap Ouyang Huanyu dengan perasaan aneh di hatinya. Ouyang Huanyu biasanya memancarkan perasaan lembut, dan dia jarang marah. Bahkan jika dia dan Junmo bertarung, lelaki tua itu tidak akan bereaksi apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu marah hari ini. Seperti yang diduga, temperamen lembut Ouyang Huanyu akan berubah selama hal itu berhubungan dengan apapun tentang subjek uji. Saya memasuki Sun Never Sets sehari sebelum pelelangan. Menurut penyelidikan saya, selain anggota dari 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longxuan, tidak ada ahli lain di kota ini. Selain itu, Shen Feng dan Shen Ling dari keluarga burung Vermilion telah pindah ke Sun Never Sets, kata Murong Yuan. Keluarga burung Vermilion sedang bersiap untuk memindahkan markas mereka ke Sun Never Sets. Pasti ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan tindakan yang begitu berani. Ouyang Huanyu menyipitkan matanya dan menatap Murong Yuan dengan serius. Minta seseorang dari Kekaisaran Longxuan untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang terjadi pada keluarga burung Vermilion di ibu kota. Baiklah, Murong Yuan mengangguk. Junmo menatap Ouyang Huanyu. Dia cukup khawatir dengan Shen Yanxiao. Menurutku, sekarang rencana kita sebelumnya telah gagal, kita tidak akan bisa bergerak melawan Sun Never Sets lagi. Setelah pelelangan ini selesai, reputasi Sun Never Sets akan meningkat pesat. Aku khawatir rencanamu akan gagal. Junmo menopang dagunya dan menatap Ouyang Huanyu dengan niat buruk. Ouyang Huanyu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Junmo mengacu pada rencananya untuk menekan Shen Yanxiao dan memaksanya untuk menyerah. Aku tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Ouyang Huanyu mencibir. Ekspresi Junmo berubah. Dialah yang telah memberikan kutukan, tetapi seluruh kota dalam kondisi sempurna. Bukankah itu berarti dia tidak mampu? Karena kamu menganggapku tidak berguna, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Junmo menatap Ouyang Huanyu dengan tidak senang. Ouyang Huanyu tidak pernah mengambil tindakan secara pribadi. Sebagian besar waktu, dia dan Murong Yuan yang melakukan pekerjaan kotor. Ouyang Huanyu berkata perlahan, tidak usah terburu-buru. Tidak terburu-buru. Jika kau tidak bersikeras menjaga Shen Yanxiao tetap hidup, aku akan membawa orang-orangku dan membantai seluruh penduduk Sun Never Sets. Junmo kesal. Dia sudah berjanji pada Luo Fan, dan akan buruk baginya jika dia tidak menepati janjinya. Jika dia bisa menggunakan metodenya yang biasa, mengapa dia harus bersusah payah untuk mengutuknya? Selama dia bisa mendapatkan beberapa orang dari organisasi, itu sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi seluruh kota. Ouyang Huanyu melirik Junmo dan berkata, aku harus menjaganya tetap hidup. Jika kau berani menyerangnya atas kemauanmu sendiri, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Oh, kau tidak ingin melakukan apapun padanya, dan aku bahkan tidak diizinkan untuk mengganggunya. Apa yang harus kita lakukan? Junmo sudah agak tidak puas. Ouyang Huanyu berkata, membunuh bukanlah tujuanku. Aku ingin gadis kecil itu menyerahkan dirinya kepadaku. Jadi sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Hanya ketika dia mencapai puncak dengan Sun Never Sets, dia akan jatuh dalam keputusasaan saat semua yang dicintainya hancur. Bab 844, dipukuli sampai Anda yakin. 1. Sun Never Sets berkembang dengan cepat. Setelah 5 hari bekerja keras, para tamu yang tetap tinggal di kota setelah pelelangan akhirnya pergi. Tetapi segera, lebih banyak orang pasti akan memasuki kota. Shen Yanxiao juga mulai mempersiapkan pengepungan kota kedua.
Hasil diskusi Suhe dan Jialan dengan para iblis di kota-kota timur adalah tragis. Para iblis telah lama merdeka, dan mereka tidak berniat tunduk di bawah kekuasaan Shen Yanxiao. Mengenai unsur-unsur gelap, para iblis di sana telah mendengarnya, tetapi mereka enggan melepaskan hari-hari ketika mereka berkuasa. Mereka tidak mau bekerja sama. Sebelumnya, para iblis dari Sun Never Sets datang untuk bernegosiasi dengan mereka. Mereka menepati janji dan tidak menyerang orang-orang yang datang ke pelelangan karena mereka ingin memberi muka kepada para iblis yang datang. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka akan bergabung dengan barisan mereka. Tampaknya bujukan lembutnya tidak berpengaruh, tetapi Shen Yanxiao tidak bermaksud menyerah. Jangan bercanda, aku berdiskusi denganmu karena aku ingin menunjukkan mukaku padamu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani mencabik-cabikmu? Di kota Oriental, hanya ada sekitar 40 iblis tingkat lanjut, ratusan iblis tingkat menengah, dan ribuan iblis tingkat rendah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka tidak mau menyerah. Akan tetapi, bagi Shen Yanxiao, jumlah itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Pergi dan panggil Enchantress dan yang lainnya. Shen Yanxiao menyilangkan kakinya saat dia duduk di rumahnya dengan ekspresi licik. 5 binatang buas yang duduk di sampingnya diam-diam menyalakan dupa untuk para setan di kota Oriental. Saudaraku, semoga sukses. Sore itu, Shen Yanxiao berjalan menuju kota Oriental bersama Vermilion Bird dan Lan Fengli. Kelima binatang buas itu mengikuti di belakang mereka. Mereka ingin melihat bagaimana Shen Yanxiao akan menggunakan kekerasan untuk memaksa para iblis itu tunduk. Kota Oriental telah hancur akibat perang, dengan setengah tembok kotanya runtuh. Keadaan kota itu bahkan lebih buruk daripada yang terlihat pada film Sun Never Sets sebelumnya. Itu adalah tempat yang sangat kumuh, tetapi setan-setan itu masih menganggapnya sebagai harta karun. Shen Yanxiao berdiri di dekat gerbang kota Oriental dan berdeham sebelum menggunakan sihir untuk mengirimkan suaranya. Para iblis kota Oriental, dengarkan baik-baik. Aku Shen Yanxiao, penguasa kota matahari tak pernah terbenam. Aku akan memberi kalian waktu 1 jam untuk memilih antara menyerah dan melawan. Jika kalian tidak memberiku jawaban yang memuaskan dalam waktu 1 jam, aku tidak akan bersikap sopan. Shen Yanxiao mengambil inisiatif. Dia mengenakan gaun merah dan berdiri di tanah yang luas, menghadapi angin dengan aura yang mengesankan. Para setan di belakangnya memandangi sikap gagah berani dan bersemangat tuan mereka dengan penuh kekaguman. Seperti yang diharapkan, tuan mereka sangat kuat dan mendominasi. Seolah-olah dia menantang musuh untuk menyerah. Para iblis di kota Oriental menjadi bingung ketika mendengar peringatan Shen Yanxiao. Apakah dia berbicara tentang mereka? Tiba-tiba, segerombolan setan meraung saat mereka memanjat tembok kota yang rusak untuk melihat gadis manusia yang berdiri di garis depan para penyusup. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Apakah dunia ini sudah gila? Seorang manusia berani menantang setan di wilayahnya. Nyatakan perang. Itu benar. Perkataan Shen Yanxiao bukan dimaksudkan untuk menyenangkan mereka, tetapi malah memprovokasi mereka. Dia terlalu tidak bijaksana dalam perkataannya, sehingga dia lupa menggunakan nada yang lembut. Iblis terkuat di kota itu bernama Kiao Chu, dan dia adalah iblis tingkat tinggi yang kuat. Semua iblis di kota itu mendengarkan perintahnya, dan dia segera pergi ke gerbang kota ketika mendengar suara Shen Yanxiao. Kiao Chu terdiam saat dia melihat para penyusup di dekat gerbang kotanya. Gadis kecil itu telah membawa sekelompok setan ke depan pintu rumahnya untuk menyatakan perang terhadapnya. Dia terlalu berani. Bab 845, dipukuli sampai Anda yakin. 2. Setan sudah terbiasa melihat manusia sebagai makanan. Namun, bagaimana perasaan mereka jika ada orang yang melihat mereka sebagai makanan? Bagaimanapun, Kiao Chu tidak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil, berani sekali kau datang dan membuat keributan. Jadi kenapa jika kau menyatukan Sun Never Sets? Aku tidak peduli mengapa para iblis di Sun Never Sets tunduk padamu, tetapi kota Oriental ini adalah wilayahku, dan aku tidak tertarik bermain-main dengan bocah manusia sepertimu. Kiao Chu adalah iblis yang sangat tampan. Dan jika bukan karena iblis tingkat lanjut di belakang Shen Yanxiao, dia pasti sudah melahap manusia yang lezat itu. Jika tidak, mengapa dia membuang-buang napas untuknya? Kota Oriental, tunggu sebentar, kapan kotanya punya nama? Apakah orang tuanya tidak mengajarkan anak kecilnya untuk memiliki sopan santun? Bermain rumah-rumahan.
Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan perlahan tersenyum. Jadi, jawabanmu tidak. Qiao Chu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Penolakannya sangat kentara. Baiklah, senyum di bibir Shen Yanxiao semakin dalam, dan kilatan jahat melintas di matanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan berjalan kembali ke arah rombongannya. Qiao Chu tertegun sejenak. Anak itu begitu mudah diajak bicara. Dia sudah siap untuk pulang. Setan dalam Sun Never Sets terlalu mudah untuk dibodohi. Namun, dia segera menyadari betapa naifnya pikirannya. Shen Yanxiao kembali ke rombongannya. Ketika dia melihat tatapan penuh harap dari para iblis, dia menoleh sedikit dan berkata kepada Vermilion Bird, hancurkan mereka. Tentu saja, burung Vermilion tahu apa yang dimaksud Shen Yanxiao. Detik berikutnya, ia berubah menjadi awan api saat ia terbang ke langit, memperlihatkan wujud aslinya di udara. Vermilion Bird mengembangkan sayapnya yang menyala-nyala, dan bola api seukuran kepala manusia terbang menuju kota oriental dengan kecepatan kilat. Hujan api turun dari langit, dan lautan api yang tak terbatas langsung menutupi seluruh kota oriental. Sebelum Qiao Chu bisa melangkah kembali ke rumahnya, dia melihat api merah menyala di depannya. Apa-apaan, dia tidak mundur. Dia bersiap menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Qixia, Yang Si, Ah Yu, Nazi, Xiao Wei, perintah Shen Yanxiao lagi. Dipahami, serahkan padaku, tidak masalah. Sayang, kelima binatang itu memanggil binatang ajaib mereka pada saat yang sama, dan kelima binatang mistis itu muncul di depan kota oriental. Untuk sesaat, langit berubah warna, dan kota kecil itu dikelilingi dengan rapat. Qiao Chu menatap keenam binatang mistis itu dengan kaget, dan untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Apa-apaan ini? Binatang mistis. Saat itu belum ada peperangan antara dewa dan setan. Lalu, dari manakah datangnya semua makhluk mitologi itu? Qiao Chu ingin menangis. Dia merasa Shen Yanxiao bersikap tidak masuk akal. Jika dia keberatan, mereka bisa membicarakannya perlahan. Apa yang dia lakukan sama sekali tidak sopan. Meskipun iblis tingkat lanjut itu kuat, mereka tetap tidak sebanding dengan binatang buas mistis. Mereka bahkan tidak memiliki keunggulan dalam hal ukuran. Semburan api, sambaran petir, dan gerombolan awan badai menyapu kota oriental, seolah-olah 1000 pasukan sedang menyapu desa biasa. Sesaat, seluruh kota meratap saat para iblis menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Suara retakan dan bunyi patahan terdengar satu demi satu, seolah-olah semua orang sedang meninju wajah Qiao Chu. Ia mengira bahwa iblis adalah ras yang paling tidak masuk akal di dunia. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas yang sebanding dengan bandit.